Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya, kakak, adik, alumni 89 khususnya, bahwa webinar perdana ini dilakukan sebagai salah satu usaha dari kami para alumni dalam sharing and caring dari alumni 89 oleh alumni 89 dan untuk alumni 89. Webinar ini nantinya bisa dibuat series, bisa diisi oleh semua alumni sebagai narasumber dan host dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman, dan tentu saja dengan berbagai topik menarik, ringan, dan sangat familiar di kehidupan kita. Webinar kali ini temanya tentang manajemen mental, membedah produktivitas di masa pandemi. Judul yang kali ini kita share bersama, yang akan kita bahas adalah mati gaya karena COVID-19, perlukah dipelihara? Paling penting buat aku sih jauhkan diri dari berita negatif. Awal pandemi tuh semuanya tuh takut karena baca berita tuh lumayan mengerikan gitu. Jadi kalau aku sendiri lebih baik menjauhkan diri dari berita-berita, tapi tetap dari diri kita sendiri tuh protokol kesehatan tetap dijaga, keluarga tetap dijaga. Hand sanitizer itu tetap dibawa kemana-mana pokoknya, tapi aku pribadi sendiri menjauhkan banget dari berita negatif supaya nggak stres, karena dari COVID juga imun kita tuh harus kuat, nggak boleh pikirannya stres, jadi harus tetap sehat lah dari pikiran. Nah, inilah tips untuk membuat anak betah belajar di rumah. Pertama adalah memanfaatkan media belajar online, tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu orang tua bersanding dengan anak untuk memotivasi, membimbing. Lalu sisipkan waktu untuk anak bermain ketika dia sudah mulai jenuh, agar kegiatan menyenangkan lainnya, memasak, seperti berolahraga lain-lain didampingi, agar anak merasa bahwa dia lebih diperhatikan. Nemu Cafe ini saya buat di Marekon, sama di lantai 1. Ikan Nemu Cafe itu saya ngasih customer, mereka bisa meeting room, bisa mereka kalau komunitas musik bisa main musik, itu mereka bisa mau untuk kerja, saya kasih tempat working space dalam bentuk semuanya free. Dan saya juga sama beberapa adik-adik kelas yang mau usaha, yang tempat, dia akan memfasilitasikan semuanya di Nemu Cafe. Buat saya kuncinya adalah kita harus segera move on ketika kita tahu bahwa kita terpapar virus ini, yang memang virus ini menurut saya lebih menyerang psikis gitu. Jadi jangan larut dan merasa merana, karena banyak ruginya kalau kita ngikutin gitu ya. Memang lemas sekali, rasanya itu seperti tidak punya tenaga, dan saat itu harus benar-benar hanya bisa berbaring, kemudian duduk tidak bisa terlalu lama. Nah, yang 4 hal yang harus dilakukan menurut saya simpelnya adalah berjemur. Nah, ini penting banget itu. Kemudian minum multivitamin dan suplemen. Ini juga tidak bisa tidak, karena kalau satu saja tidak diminum rasanya mungkin sugesti juga ya, rasanya lemas gitu. Kemudian makan buah dan sayur, dan jangan lupa enjoy dan happy. Kemudian dari masyarakat kita pun masih menstigmakan kan orang yang kena COVID itu. Nah, itu juga akan menambah stres lagi bagi penderita COVID-19 ya. Itu saat dia di rumah tambah lagi stres, karena apa ya? Diusir tanda kutip oleh keluarganya ya untuk cepat diisolasi di luar gitu, yang tidak boleh di rumah segala macam seperti itu. Jadi di stigmatisasi lah oleh lingkungan. Nah, itu juga menambah stres orang. Nah, ini kalau tidak beban stres ini begitu banyak, tidak bisa dikendalikan ya, mungkin orang tersebut ya akan menderita stres berat ya. Bahkan ada kasus, kan beberapa kasus waktu itu di beberapa bulan lalu di rumah sakit RSUI ya, ada ya pasien COVID itu bunuh diri ya, lompat dari lantai 8 gitu ya. Di Surabaya pun sudah ada kasusnya ya, kasus COVID, pasien COVID stres ya, lompat dari lantai 3 gitu ya. Kenapa sih kesehatan mental terkait tadi dengan kesehatan fisik? Kesehatan mental itu ketika kita tidak perhatikan gitu ya, ketika kita jadi malas makan, pola tidur kita terganggu, pikiran kita banyak, kita stres, itu lambat laun akan mengganggu asam lambung kita, organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, itu yang akhirnya menjadi yang sering disebut dengan istilah psikosomatis.
Dan dengan kebersamaan virtual ini semoga kita tetap dapat produktif, meningkatkan kualitas diri sehingga COVID-19 lah yang mati gaya karena nggak ada lagi celah yang dapat diambil keuntungan dari situ. Para narasumber hebat, peserta webinar, alumni yang bersemangat, selamat mengkalkulasi kegiatan di tahun 2020 dan menancapkan harapan dalam kemasan resolusi 2021. Mohon maaf apabila terselip kata dan canda yang kurang berkenan. Salam untuk keluarga dan orang-orang yang dekat di hati Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.